Shalom adik-adik, dimanapun adik-adik berada, papa mama yang hari ini beribadah di rumah. Hari ini kita akan beribadah sekolah minggu King Kids GKKI Bandung secara online. Berikut tata cara ibadah sekolah minggu hari ini. Yang pertama, ajak anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Ibadah dapat diakses di channel YouTube GKKI Bandung Komunitas Pengharapan Baru. Yang kedua, ajak anak untuk berdoa dan mengucap syukur sebelum ibadah online berlangsung. Yang ketiga, ajak anak untuk dapat mengikuti ibadah dengan baik sesuai dengan arahan yang dilakukan oleh kakak pembina. Yang keempat, ingat anak melihat teladan kita. Jadi orang tua harus mengikuti ibadah sekolah minggu dengan antusias ya. Yang kelima, bantu anak-anak untuk merenungkan firman Tuhan. Papa mama harus membacakan firman untuk anak-anaknya ya. Yang keenam, akhirnya tanyakan nilai atau pesan apakah yang anak dapatkan dari materi ibadah sekolah minggu hari ini. Selamat beribadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Hana sedih karena mandul, tak punya anak. Ia berdoa dan Tuhan memberinya anak laki-laki. Namanya Samuel. Hana amat bersyukur. Jadi ia menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk melayaninya. Hana meninggalkan anaknya yang masih kecil itu di kemah pertemuan bersama Imam Eli. Samuel melayani Imam Eli yang sudah tua dan buta. Samuel bahkan tidur di kemah pertemuan, sedangkan Imam Eli tidur di kamar di dekat situ. Suatu malam, Samuel mendengar seseorang memanggil namanya. Ia bangun dan berlari ke kamar Imam Eli. "Ini aku," katanya. "Aku tidak memanggilmu," kata Eli sambil mengantuk. "Kembalilah tidur." Samuel kembali ke tempat tidurnya. Ia mendengar namanya dipanggil lagi. Samuel berlari lagi kepada Eli. "Ini aku," katanya. Sambil mengantuk, Eli mengeluh. "Aku tidak memanggilmu. Kembalilah tidur." Setelah ini terjadi 3 kali, Eli berkata, "Tuhanlah yang memanggil Samuel." "Kalau ia memanggil lagi," kata Eli, "jawablah begini, 'Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengarkan.'" Dan Samuel melakukannya. "Samuel," kata Tuhan, "maukah kau menjadi nabiku dan menyampaikan setiap perkataanku kepada umatku?" "Mau Tuhan," jawab Samuel. Dan itulah yang dikerjakan Samuel sampai lanjut usianya. Shalom adik-adik, kembali lagi bertemu dengan Kakak Rita.
Kita saat ini mau beribadah seperti biasa. Yuk adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik untuk pagi hari ini. Kami kembali Tuhan untuk beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami yang ada di rumah. Kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan nama Tuhan. Bila Tuhan memberikan kami sukacita pada pagi hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan yang mendengarkan, bahkan yang akan melayani Tuhan, guru-guru sekolah minggu. Tuhan berkati, dan juga papa mama kami Tuhan, Kau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau menyanyikan Tuhan Allah di tengah kita. Siapa cinta Tuhan Yesus? Kita mau naikkan pujian I Love You Jesus. Pick up
Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Siapa yang luar biasa? Tuhan Yesus. Ya adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, akan mengajak kita semua untuk satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pagi hari ini lagi ya Bapa. Dan kembali lagi ya Tuhan, kami ada bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan di hadirat-Mu. Kau memberkati ya Tuhan setiap kami ya Tuhan, bahkan guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, adik-adik sekolah minggu semuanya Tuhan Yesus memberkati ya Tuhan, dan juga kedua orang tua kami masing-masing ya Tuhan. Kau memberkati ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan apa kata firman-Mu. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita buka Alkitab kita dan kita baca dari Markus 1 ayat 16 sampai dan dengan ayatnya yang ke-20. Kakak akan membacakan untuk kita semua. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menabrakkan jala di danau, sebab mereka menjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes, saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Nah adik-adik, tema kita hari ini adalah panggilan. Tuhan Yesus memanggil saya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Apa menjadi berkat bagi orang lain berarti kita tidak mementingkan diri kita sendiri, kita tidak egois, tetapi memikirkan banyak orang, memikirkan orang-orang di sekitar kita, bahkan teman-teman kita, bahkan siapapun itu, entah dia mau menyukai kita atau tidak, kita tetap mengasihi dia, yaitu menjadi berkat untuk orang lain. Dalam tema ini Tuhan memanggil kamu. Kita melihat kepada Nabi Samuel. Samuel mendengar panggilan ketika dia masih sangat muda. Samuel menaati Tuhan dan dia dipakai Tuhan yang sangat luar biasa. Ketika Samuel masih muda, Samuel memang dipakai Tuhan. Samuel mendengar panggilan Tuhan dan dia mau mengikuti semua perintah Tuhan. Sekarang Tuhan juga memanggil anak-anak untuk melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu memanggil adik-adik, bahkan siapapun juga. Nah itu dia latar belakangnya seperti apa, ketika Tuhan mau memanggil dia untuk menjadi Allah Tuhan, dia harus menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan jangan takut adik-adik, ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi Allah Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita Roh Kudus, agar kita mampu untuk berkata-kata, agar kita mampu untuk ngomong kepada siapapun, agar kita juga tidak minder kepada siapapun. Nah sekarang Tuhan juga memanggil kita. Dalam satu panggilan pertama ialah membawa anak-anak atau teman kita datang kepada Yesus. Mengapa membawa teman-teman kita? Agar teman-teman kita itu dapat mengenal Yesus secara mendalam lagi. Yang kedua, supaya mereka belajar takut akan Tuhan Allah. Dan yang ketiga, supaya melakukan dengan setia segala perkataan Tuhan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika teman-teman sudah mau mengajak teman-teman yang lain, mau mengajak siapapun datang kepada Yesus, mau memperkenalkan Yesus kepada dia, dan dia menerima Yesus dan percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, itulah yang dinamakan panggilan untuk kita melayani orang lain, atau mengasihi orang lain.
Adik-adik, ketika kita mau memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan, hidup kita akan berubah. Mengapa berubah? Yang tadinya tidak bermakna menjadi hidup yang lebih bermakna lagi ketika kita menyerahkan diri kita kepada Yesus untuk dipakai Yesus sebagai Allah Tuhan. Menurut Alkitab, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah dengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Ya, ketika kita mengasihi Tuhan, apa yang tidak pernah kita melihat dengan mata kita sendiri, apa yang tidak pernah kita mendengar, dan apa yang tidak pernah kita timbul dalam hati, bahkan berangan-angan mau mendapatkan, Tuhan menyediakan semuanya bagi kita, adik-adik. Apabila kita mengasihi Tuhan Yesus, itu yang dikatakan Tuhan, bukan dikatakan oleh kakak. Yaitu yang dikatakan oleh firman Tuhan sendiri dalam Alkitab sendiri. Jadi kita harus melakukan itu, yaitu mengasihi Tuhan Yesus. Yang kedua, adik-adik, amanat agung. Apa itu amanat agung? Amanat agung adalah perintah Yesus. Yesus berbicara pada para pengikutnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itulah pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Itulah amanat agung yang diberikan Tuhan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu adik-adik sudah percaya kepada Yesus, maka adik-adik harus melakukan hal itu. Adik-adik harus memperkenalkan Yesus kepada teman-teman adik-adik, agar teman-teman adik-adik mengenal juga Yesus dan tahu juga bisa menerima keselamatan dari Yesus. Itulah perintah Tuhan yang dinamakan amanat agung. Ya, kita semua sama-sama orang percaya, yaitu adik dan kakak. Itulah tugas kita untuk memberitakan Injil, yaitu kabar baik mengenai Yesus Kristus Tuhan kita. Itu dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 ya, adik-adik. Adik-adik, banyak sekali orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Hidup mereka sangat-sangat kacau dan membutuhkan pertolongan. Nah, ketika orang-orang seperti ini, apa yang harus kita lakukan, adik-adik, ketika kita sudah percaya Yesus? Yaitu orang-orang tersebut, kita harus menolong mereka dengan kita sendiri, hidup kita sendiri. Karena itu, kita yang sudah mengenal dan percaya kepada Yesus, kita harus menolong jiwa-jiwa yang belum diselamatkan agar mengenal Yesus Kristus. Itulah tugas kita, adik-adik, untuk selalu memberitakan Injil keselamatan bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus. Menolong orang lain, yang ini ketiga terakhir ya, adik-adik. Menolong orang lain agar mengenal Tuhan. Nah, hanya Tuhan Yesus yang dapat membuat semua kesedihan dan dosa dan keputusasaan manusia dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh kita dapat diselamatkan. Karena itulah, menolong orang lain untuk mengenal Tuhan Yesus adalah tugas yang paling penting. Tugas yang paling penting yaitu untuk mengenal Tuhan Yesus kepada orang lain, kepada teman-teman kita, kepada tante kita, opung kita, atau siapapun. Itulah tugas kita. Itulah yang paling penting di dalam Alkitab, dalam Efesus 2 ayat 4-6 dan Kisah Para Rasul ayat 4 dan 12. Di situ sangat menekankan agar kita mau memberitakan keselamatan kepada orang lain. Jadi bukan hanya kita sendiri yang selamat, adik-adik. Ketika kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, kita juga harus menyampaikan kepada orang lain.
Kita harus menyampaikan kabar Tuhan kepada orang lain agar mereka juga dapat selamat. Mereka dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika mereka sudah percaya, mereka diberikan diri untuk dibaptis. Sama seperti kita, yaitu mati bersama Yesus dan bangkit lagi bersama Yesus. Yang dimenangkan oleh kita, oleh jiwa-jiwa yang telah terhilang, kita rangkul kembali, kita ambil kembali untuk menerima Yesus. Kesimpulannya adik-adik ialah Tuhan Allah mencari siapa saja yang mau menyerahkan dirinya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan akan datang kembali. Ketika Tuhan datang, tidak ada lagi kesempatan untuk menyebarkan Injil dan kebenaran firman Tuhan. Jadi inilah saatnya untuk kita menyebarkan firman Tuhan kepada siapapun. Karena ketika Tuhan datang kembali, tidak ada waktu lagi untuk kita memberitakan Injil. Jadi inilah kesempatan kita untuk memberitakan kepada siapapun. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dimanapun berada, bahkan kedua orang tuanya. Sampai ketemu lagi. Dan kita satu dalam doa untuk mensyukuri firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk siang hari ini lagi ya Bapa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mengajarkan kami ya Tuhan ketika Tuhan memanggil kami ya Tuhan untuk menjadi hamba-Mu, untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bila kami sungguh-sungguh ya Tuhan datang kepadamu untuk menjadi berkat ya Tuhan bagi orang lain. Ketika orang lain tidak menyukai kami ya Tuhan, kami sangat-sangat mengasihi mereka ya Tuhan. Karena Engkau mengajar kami untuk mengasihi satu sama yang lain ya Bapa, bukan untuk membenci ya Tuhan di dalam nama Yesus. Inilah doa kami ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk berkat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.